Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah baik ya. Oh, udah pada sarapan semua? Bagus. Terus hari ini siapa yang belum hadir ya? Hadir semua, bagus. Udah pada sarapan semua, hadir semua. Udah siap belajar ya? Oke. Untuk itu kali ini diawali dengan bacaan basmalah bersama dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertemuan kemarin kita membahas tentang cita-cita. Cita-cita ada apa aja kemarin? Polisi, dokter, tentara, guru, pintar. Oke, untuk kelanjutan materi kemarin, hari ini kita akan belajar hebatnya cita-citaku. Tema 6, subtema 2. Oke, siap? Bagus. Cita-cita. Cita-cita kemarin mengulas tentang cita-cita apa sih? Keinginan yang selalu ada di dalam benak kalian, kita semua ya. Cita-cita kalian ada, ayolah cita-citanya jadi dokter kemarin ya. Oke, contoh cita-cita umumnya adalah guru, aktor, aktris, atlet, terus pemadam kebakaran dan lain sebagainya. Oke, terus setiap orang memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Oleh karenanya, teruslah berusaha meraih cita-cita. Adakah di antara kalian yang ingin menjadi dokter? Kemarin Ayala, Rizan kemarin jadi dokter ya. Terus sekarang coba bacain puisi tentang cita-cita menjadi dokter untuk kalian semua. Siapa yang berani? Ayala, oke. Yuk, maju yuk. Bacain di depan teman-teman semua. Bacaan tapi nggak bisa ada yang benar Ibu. Ya, nanti dibantu, ya. Cita-citaku. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, tepuk tangan buat Ayala. Oke, nadanya sedikit itu ya, kurang sedikit, intonasinya kurang. Tapi udah bagus, udah bagus. Oke, cita-citaku karyanya siapa? Karya M. Ridwan Hafiz. Oke, ada beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, apakah judul puisi tersebut? Cita-citaku. Oke, cita-citaku. Pertanyaan kedua, siapakah yang membuat puisi tersebut? Tadi Ridwan Hafiz. Pintar. Pertanyaan ketiga, bercerita tentang apa puisi tersebut? Bercerita tentang apa? Coba. Cita-citanya menjadi dokter supaya apa? Supaya bisa menyembuhkan Orang yang sakit. Terus agar anak-anak menjadi sehat. Terus dengan cara apa menggapai cita-citaku itu agar menjadi. Oke, pintar. Coba sekarang perhatikan gambar ini. Ada dokter, ada hewan. Kira-kira profesinya apa ya? Dokter hewan, pintar. Dokter hewan. Adakah di antara kalian yang ingin menjadi dokter hewan? Siapa? Ii. Nadia, Pak Ii, ini yang mau maju. Oke. Sebentar ya. Untuk menjadi dokter hewan berarti kita harus mengetahui apa aja? Berarti mengetahui tentang hewan. Mengetahui tentang hewan, entah itu organnya, terus makanannya, perawatannya. Oke. Kali ini kita akan belajar mengenai daur hidup hewan. Apa sih daur hidup hewan? Coba dibaca. Siapa? Iik, mana Iik tadi?
Coba baca. Oke, stop. Pada daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk dan ada juga yang tidak mengalami perubahan bentuk. Kalau mengalami perubahan bentuk namanya mengalami perubahan metamorfosis. Oke? Metamorfosis sendiri juga dibagi menjadi dua. Ada metamorfosis sempurna, ada juga metamorfosis tidak sempurna. Pinter. Terus apa sih metamorfosis sempurna? Perubahannya terjelas terlihat terus bentuk. Oke, pintar. Terus kan tadi udah tahu nih metamorfosis sempurna. Sekarang apa metamorfosis tidak sempurna? Pintar. Tepuk tangan buat Ayora dulu. Oke. Coba perhatikan gambar dari hidup katak yang di sebelah kanan. Ada telur, dari kaki dua, terus dari kaki empat, dewasa. Terus kira-kira daur hidup katak itu termasuk metamorfosis sempurna atau metamorfosis tidak sempurna? Sempurna karena apa? Pinter. Harus ada prosesnya ya. Setiap fasenya itu ada perubahan. Terus setelah telur menetas, itu bentuknya sama apa enggak sama yang katak dewasa? Beda. Jadinya metamorfosis sempurna. Oke. Tadi metamorfosis sempurna, sekarang daur hidup kecoa. Coba diperhatikan. Dari telur terus menjadi nimfa. Mirip enggak? Mirip atau hampir-mirip. Berarti kira-kira masuknya metamorfosis sempurna atau tidak? Tidak, pintar. Siapa yang setuju metamorfosis sempurna? Enggak, tidak ada, pintar. Berarti fokus semua ya. Terus sekarang buatlah kelompok. Setiap kelompok berisi 3 anggota. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2 nggak apa-apa lah ya. 1, 2, 3. Kelompok yang depan. Berarti kelompok 1 sama kelompok 2 yuk maju dulu. Iya semuanya. Di sini ada 2 amplop. Dalam 1 amplop berisi kartu-kartu. Yang 1 kartu yang ada gambarnya, 1 kartu yang ada tulisannya. Yang milih yang mana nih? Yang ini. Oke, sekarang coba diskusikan, dibuka dulu, didiskusikan. Urutannya itu seperti apa? Udah tulisannya belakangnya. Sudah? Sudah siap? Buka itu. Sudah? Sekarang coba tempelkan. Gambarnya apa, Bu? Gambarnya diurutkan. Yang pertama apa? Gambar pertama apa coba? Kupu-kupu, pinter. Tempelkan. Yang kedua? Telur, pinter. Kepompong. Atau kata lainnya apa? Pupa, pinter. Dah. Yang keempat jadi ulat, Ibu. Jadi ulat. Ya, terus ulatnya jadi kupu-kupu, keluar jadi kupu-kupu kayak gini. Nah, Sudah. Coba yang satu, kelompok satunya lagi. Kupu-kupu di kupu-kupu ya, boleh. Telur. Terus larva.
Larva bahasanya kita sehari-hari apa? Ulat, pinter. Terus ini kepompong atau kata lainnya pupa, pinter. Kupu-kupu muda terus jadi kupu-kupu dewasa, pinter. Tepuk tangan buat kelompok 1 sama kelompok 2. Jadi tahu ya, yang pertama tuh ada kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa bertelur habis menjadi telur, terus menjadi larva. Larva terus menjadi kepompong atau kupu-kupu. Terus jadi kupu-kupu muda, pinter. Oke. Hari ini kita sudah belajar apa aja? Cita-citaku, puisi, baca puisi, pinter. Terus metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke, untuk PR kalian berarti cari atau mengelompokkan daur hidup hewan meta yang bermetamorfosis sempurna dan bermetamorfosis tidak sempurna. Siap? Minimal berarti 5 hewan, 5 metamorfosis sempurna dan 5 metamorfosis tidak sempurna. Siap? Berarti pertemuan depan kita koreksi bareng-bareng ya. Bagus. Terus berarti minggu besok kita belajar melanjutkan materi ini. Siap? Siap. Untuk itu cukup ya dari Ibu. Kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya. Oke. Berapa menit itu nanti ada yang lagi kiper 1 orang dan kiper udah maju dan gitu loh, koreksi gitu loh. Apa yang ini orang itu loh. Kenapa ya? Bunyi kan? Mas, bunyi kan? Bunyi, nyala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ayo ketua kelasnya dipimpin. Ya. Ya, sebelum memulai pelajaran kita nyanyi dulu ya. Nyanyi Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, 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 maju. Kelihatannya masih ada yang ngantuk yuk. Kita tepuk semangat dulu yuk. Semangat. Semangat. Ya, di sini kita akan belajar tentang aturan di rumah dan aturan di sekolah. Apa ada yang tahu aturan itu apa? Ya, bagus. Yang lain?
Ya, pinter. Yang lain? Ya, Ibu jelasin ya. Aturan adalah segala hal yang harus ditaati dan dijalankan. Di sini ada yang tahu apa itu aturan di rumah? Ya. Contohnya apa aja? Ya, terus? Terus apa lagi? Terus? Menyapu, pinter. Yang lain? Pojok-pojok? Ayo. Ya. Terus ada yang tahu aturan di sekolah itu apa? Ya. Terus apa lagi? Ya. Apa lagi? Udah? Ibu jelaskan ulang lagi ya. Aturan di rumah adalah segala hal yang harus ditaati dalam keluarga yang dibuat oleh orang tua. Kalau yang merasa ini penting, dicatat ya. Terus aturan sekolah adalah aturan yang dibuat oleh guru untuk mengatur kegiatan di sekolah. Terus tujuan dari aturan adalah menciptakan kegiatan atau kehidupan tertib dan teratur. Contoh aturan di rumah, menghormati orang tua, membantu orang tua, patuh kepada orang tua. Terus kemudian contoh aturan di sekolah, tidak terlambat masuk kelas, memakai seragam sekolah, melaksanakan piket. Ini ada yang tahu aturan di mana ini? Lagi melaksanakan apa? Ya, yang ini yang di bawah itu? Piket. Oh iya. Kalau yang ini aturan di mana? Di rumah. Ini lagi ngapain? Oh iya. Bersih-bersih rumah. Ini bersih-bersih rumah. Kemudian aturan saat makan. Aturan saat makan ada yang tahu? Apa aja contohnya? Iya, terus apa lagi? Tidak bersuara. Ya. Terus aturan saat bermain bersama. Terus? Ya. Apa ada yang masih belum jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, Ibu akan bagikan APD dan nanti kalian berkelompok ya. Nanti dibagi 2 kelompok. Sini sama sini ya. Dikerjain dulu. Udah selesai? Ayo maju. Maju. Satu-satu aja, satu aja. Ayo maju juga. Yuk baca nomor 1 sampai 2. Apa yang terjadi jika peraturan tidak dilaksanakan? Jawabannya, kegiatan akan menjadi berantakan dan tidak teratur, Ibu. Ya, nomor 2. Yang kedua, sebutkan aturan di rumah dan di sekolahan. Contoh aturan di rumah ada sopan dalam bertutur kata, membantu orang tua. Terus contoh aturan di sekolah? Aturan di sekolah, yang pertama melaksanakan piket. Terus? Kedua, meminta izin jika keluar kelas. Ya, bagus. Tepuk tangan buat teman-teman kalian. Yuk, satu lagi, nomor 3. Sebutkan aturan saat makan dan saat bermain bersama. Ya, Aturan saat makan menggunakan tangan kanan. kedua. Tidak tergesa-gesa ketika makan. Aturan saat bermain bersama. Tidak boleh berebut mainan. Membatasi waktu. Ya, bagus. Nah, ini Ibu kasih hadiah buat teman-teman kalian yang udah maju. Yeay. Ya. Makasih juga. Ya,
Jadi kesimpulannya aturan adalah segala hal yang harus ditaati dan dijalankan. Aturan yang berlaku di rumah atau di sekolah itu untuk melatih kita agar disiplin dan bertanggung jawab dalam apapun. Ibu kasih tugas di rumah untuk mengerjakan soal halaman 62 di LKS ya. Ayo ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Ya, Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebihnya. Jangan mana? Taruh dari sana. Ya, kecil. Satu macam apa? Tulis yang mana? Apa maning ya? Ya, ya, thank you. Iya, ada banyak. Udah, kelihatan nggak ya? Oh iya, bentar mas. Spidol, nah. Mas ini boleh di itu kan ya, papan tulisnya? Ada penghapus nggak ya? Ada deh. Bentar ya. Terus bener kan? Ya, udah mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk ya? Semangat semua ya, alhamdulillah. Oke, yang sudah dipelajari kemarin itu ada bab tentang membedakan bunyi dan berkenalan. Nah, bab yang sekarang kita akan belajar tentang di sekitar rumah. Nah, seperti ini ya gambarannya ya. Oke, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu untuk mengetahui arah mata angin dan untuk bisa membaca denah rumah seperti itu ya. Oke, sekarang dilihat ya teman-teman. Di sini Ibu punya 2 siswa ya. Nih, ini namanya Andi dan Sinta. Nah, Andi itu rumahnya di sini dan Sinta rumahnya di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, ada yang bisa mendeskripsikan nggak rumahnya Andi itu di mana sih?
Nah, seperti itu ya. Nah, rumah Andi berarti menghadap ke selatan. Ya kan? Rumah Andi menghadap selatan. Terus sebelah kanannya rumah Andi itu ada pohon. Di depan rumahnya Andi ada jalan. Sebelah kiri ada jalan juga. Kalau rumah Sinta sebelah kanan berarti bukan, kanan berarti jalan ya. Di sebelah kiri pohon. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, Ibu Guru punya lagu nih. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3 bareng-bareng. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Nah, pinter, tepuk tangan. Oke, selanjutnya Ibu mau membuat 2 kelompok ya. Yang kelompok pertama, baris pertama, kelompok kedua, baris kedua ya, seperti itu. Oke, Ibu kasih itu dulu, apa namanya, soal. Ya, terus nanti dikumpulkan. Ya, soalnya itu dikerjakan 15 menit ya. Nanti dikumpulkan. Oke, waktunya sudah selesai ya. Ya, yuk. Silakan maju kelompok 1 dulu, Mbak Ayala. Silakan maju. Jawabannya tadi Ya. di mana letak rumah Andi? Letak rumah Andi itu sebelah kanannya ada pohon, sebelah kirinya ada jalan, di depan rumahnya ada jalan juga. Rumah Andi itu menghadap ke selatan. Ya, oke. Tepuk tangan untuk Mbak Ayala. Oke, selanjutnya yang kedua. 2 ya. Silakan Mbak Ik. Rumah Sinta ada di sebelah kiri jalan, sebelah kanan pohon. Rumah Sinta menghadap ke selatan. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Iin. Terima kasih ya. Oke. Teman-teman, setelah ini menulis poin-poin penting ya yang sudah dijelaskan oleh Ibu Guru tadi di rumah. Pembelajaran hari ini kita belajar apa saja ya? Materi hari ini tentang arah mata angin dan membaca denah rumah. Nah, Ibu Guru punya PR untuk digariskan di rumah. PR-nya itu kalian membuat denah rumah kalian masing-masing. Nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Oh ya, kalian juga harus belajar tentang materi yang selanjutnya, yaitu tentang pekerjaan di sekitar kita. Nanti dibaca ya di LKS-nya ya, jangan lupa di rumah. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai, berdoa selesai. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebentar ya. Mas mau tanya, kalau misal PPT-nya ke sana berarti di video nggak masuk frame-nya? Kalau di ngadepin sana bisa nggak Mas itunya? Aneh. Jadi gila ini ya menakutkan PPT-nya. PPT-nya nggak ada di video. Nah, bila dia Oke,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum kita mulai materi, kita biar lebih semangat, ini dulu ya, berdiri dulu ya. Berdiri. Kalian tahu kan yang lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Udah selesai, masih ngantuk? Oke. Duduk. Yeay. Kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Tentang lingkungan. Ya, kemarin itu kita belajar tentang lingkungan bersih dan yang tidak bersih ya. Dan sekarang kita akan belajar tentang sampah. Sampah itu terbagi menjadi 2. Coba kita buka buku LKS-nya ya. Buku LKS-nya halaman 22. Di sini sampah itu terbagi 2, ada organik dan apa sih sampah organik itu? Ayo. Iya, betul. Dan apa sih sampah anorganik itu? Ya, betul. Jadi, sampah organik itu adalah sampah atau limbah yang berasal dari sisa makhluk hidup dan dapat terurai. Apa sih maksudnya dapat terurai itu? Jadi, sampah yang dapat terurai itu berarti sampahnya bisa didaur ulang lagi, dimakan bakteri. Sama anorganik itu sampah atau limbah yang dihasilkan dari berbagai macam. Sampahnya itu bisa terurai tapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Ada yang sampai 2 tahun, 3, 10, sampai ada yang 25 tahun, bertahun-tahun gitu ya teman-teman anak-anak. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan bagi kalian ke dalam 2 kelompok. Ada kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Ini kelompok 1 dan kelompok 2. Bentar. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit ya dari sekarang. Oke. Udah? Oke, kelompok A udah semua? Boleh ke depan dulu presentasikan sini. Oke, di sini ada sampah organik, sini ke tengah. Ada sampah organik dan anorganik. Betul nggak nih teman-teman? Organik ini gambar apa nih? Gambar makanan, Iya. roti, Bu.
Iya, sisa Iya, makanan. sisa makanan. Sisa makanan masuknya organik apa anorganik? Kenapa tuh? Organik. Betul. Kalau ini Anorganik, Bu. gambarnya gambar apa? Botol. Kenapa termasuk anorganik? Karena dapat. Iya, betul. Yeay. Dan silakan duduk lagi ya. Oke. Selanjutnya eh organik adalah sampah atau limbah yang dapat terurai secara alami, sedangkan anorganik adalah limbah yang tidak dapat terurai secara alami dan umumnya memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan organik. Selanjutnya, dari materi yang sudah Ibu sampaikan, siapa yang berani maju ke depan untuk menjelaskan apa itu sampah organik dan anorganik? Cung. Ya, Amil nih maju. Ye, buka tepuk tangan dulu. Oke. Coba apa yang kamu ketahui terkait sampah organik dan anorganik? Iya. Kalau sampah organik itu yang dari sisa-sisa makanan yang bisa diuraikan, sedangkan yang anorganik itu yang dari limbah-limbah yang tidak bisa diuraikan. Betul, teman-teman? Betul. Yeay. Oke, ini hadiahnya ya karena sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Nih, terima kasih sebelumnya. Iya. Buru-buru amat ya. Oke, teman-teman, begitulah materi kita hari ini. Jadi ada yang bisa simpulkan apa aja yang udah kita pelajari hari ini? Jenis-jenis sampah. Ada apa aja sampahnya? Ya, contoh anorganik apa aja? Botol. Terus plastik, kaleng. Kalau sampah organik apa aja? Sisa-sisa Makanan. Contohnya apa tuh? Sisa sayuran, nasi, dan apa lagi? Makanan-makanan ya kue-kue kayak gitu ya. Oke, baiklah. Minggu depan kita akan bertemu lagi untuk membahas sampah organik lagi karena waktunya sudah habis ya anak-anak. Jadi Ibu berikan PR saja di halaman 23 selanjutnya. Itu dikerjakan nanti minggu depan kita bahas bareng-bareng, oke? Oke. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekarang sebelum pulang kita baca doa bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung nggak ya? Nyambung nggak ya? Kok nggak nyambung? Nyambung nggak sih ini? Dila? Nyambung nggak ini? Ya sama. Sini kayak gitu. Beda.
Iya. Tidak. Ini di sini, Pak. Masuk. Jadi. Nah. Dimas. Oh iya, ntar dulu. Yang kiper ya. Dah. Oke, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Selamat pagi anak-anak. Jawabnya ada yang lemes nih. Sebelum pembelajaran biar semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Siap? Oke, yuk. Tepuk semangat. 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 Oke. Sebelum pembelajaran kita berdoa dulu. Silakan Mbak Syifa memimpin doa. Oke, hari ini Ibu ingin cek kehadiran ya. Adakah yang tidak berangkat hari ini? Hadir semua? Oke, sip. Kemarin kita belajar tentang apa ya di pertemuan kemarin? Kita belajar tentang apa coba? Mengenal perasaan bahasa Indonesia. Sekarang kita belajar tentang matematika. Ada yang tahu ini makanan apa? Ini? Pizza. Ada yang udah pernah makan pizza? Biasanya di satu pizza itu ada berapa potong ya? Banyak, ada yang 4, ada yang 8. Jadi kita hari ini akan belajar kenalan nih sama pecahan, terus juga operasi hitung penjumlahan pada pecahan dengan penyebut yang sama. Tujuannya tuh nanti kalian bisa mengenal pecahan dan menghitung penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Sekarang Ibu akan kenalin ke kalian dulu nih. Jadi di pecahan itu ada 2 elemen, ada pembilang dan juga ada penyebut. Kalau pembilang itu yang di atas, kalau pembilang itu yang di atas. Jadi seperti ini. Misalnya di sini ada 1/4. Ya, 1/4. Jadi 1 itu adalah bilangan yang diarsir. Pizzanya nih. Pizzanya kita misal 1. Dalam satu loyang ada 4 bagian. Yang diarsir cuma 1. Jadi 1/4. Kalau kayak gini nilainya berapa nih? Kalau kayak gini berarti 2/4. Jadi yang diarsir itu yang di atas. Terus juga jumlah potongan itu yang di bawah. Sekarang kita main game ya. Bantu Ibu biar nilainya excellent nih. Yang pertama nih, ada yang diarsir 3, bagiannya ada 4. Berarti ini berapa ini? 3/4. Kita cari 3/4. Di sini kita cek ya. Oke, betul. Lanjut ya. Yang kedua ini nilainya berapa coba? Mana dia bisa menjawab? Berapa ini? 1/2. Kita cari yang mirip. 1/2 tuh mana ya? Oh, ini bukan. Iya, kita cek ya. Oke, kemudian cari lagi ya. Misal ini berapa ini Mbak Dila? Yang ini nilainya 2/3. Kita cari 2/3. Ini bukan atau yang ini? Oh iya, yang ini ya. Kita cek. Oke, lagi ya. Coba ini nilainya berapa ini? Ada 1 bagian dan diarsir 1. Jadi 1/1. Kita cari yang mirip yang mana? Iya, betul. Nah, biar nggak cuma Ibu aja yang ngerjain, aku minta tolong Syifa sama Rizan maju ya. Oke, yang belum nih dipasangkan sesuai dengan urutannya, yuk. Jangan sampai salah, biar dapat excellent. Silahkan langsung. Itu berapa itu? Kamu mau pilih yang mana? Itu berapa itu? Taruh sini. Ini. Terus sama yang mana? Tenang. Ini sama yang 1/4. Ini berapa nilai pecahannya Mbak Syifa? 1/4. Oke, kita cek apakah betul. Betul, silakan Mbak Rizan. Berarti itu berapa Rizan? 1/3. 1/3 ditekan. Nah,
Oke, terus itu tulisan angka 1/3. Kita cek ya apakah nilainya 100. Oke, oke ya. Nah, excellent hari ini. Terima kasih. Kemudian sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan pecahannya nih. Penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Contohnya gini. Ada 1/4 ditambah 1/4. Nah, awalnya aku punya 1 potong pizza. Kemudian aku tambah lagi 1. Seret, berarti kan ditambah kan? Kalau misal penjumlahan dengan penyebut yang sama, penyebutnya tetap, pembilangnya ditambah. Berarti ini jadinya berapa? 1/4 ditambah 1/4? 2/4. Kayak gitu ya, paham? Jadi cuma dijumlahkan pembilangnya saja. Oke. Ibu punya LKPD di sini, dikerjain ya kelompok 1 dan kelompok 2. Oh iya, ininya untuk membantu menghitung. Jadi kelompok 1 mendapatkan soal dengan penyebut 4. Oke, dikerjain pakai media ya, kelompok 8. Kelompok 2 pakai penyebut 8. Udah? Udah dikerjain? Oke. Udah ada jawabannya. Oke. Sudah? Siapa yang sudah? Kelompok berapa nih? Kelompok 2 udah? Kelompok 1 dulu? Oh, kelompok 2 dulu. Oke, silakan kelompok 2. Kita dengarkan jawabannya ya dari kelompok 2. Iya, betul. Yuk. 2/8 ditambah 3/8 sama dengan 5/8. Caranya gimana tuh? 2 ditambah? Oh ya, gimana coba pakai media? 2 ditambah, 3. kan ini 2. Terus 2, terus ditambah 3 berarti 1, 2, 2, 3 3 berarti 5. 5/8. Nah, selanjutnya cukup dibaca soal sama jawabannya aja yuk. Terus 6/8 ditambah 1/8 sama dengan 7/8. Terus 2/8 ditambah 4/8 sama dengan 6/8. Nomor 4, 5/8 ditambah 3/8 sama dengan 8/8. Oke, betul semua ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Nah, karena kelompok 2 sudah berani dan berhasil menjawab pertanyaan, jadi dapat jajan. Terima kasih. Oke, untuk kelompok 1 nanti kita bahas bareng-bareng ya, karena bentar lagi kan istirahat. Bentar lagi istirahat, jadi kita harus pulang. Istirahat, bukan pulang gitu ya. Soal yang pertama ada 1/4 ditambah 2/4. Berarti gimana? Awalnya punya berapa pizza? 1. 1/4 ditambah 2. Berarti ditambah 2 pizza. 1 mana 1? Nah, ini 1 kan. Ditambah 2 berarti 1, 2. Jadi berapa? 3/4. Nomor 2. 2/4 ditambah 2/4. Awalnya kita punya 2/4. 2 pizza. Kemudian ditambah lagi. Seret. Jadi berapa ini? Penuh. Berarti 4/4. Terus yang nomor 3. Kita jangan pakai media coba ya. 1/4 ditambah 1/4. Cukup jumlahkan pembilangnya. Berarti 2/4. 3/4 ditambah 1/4. Jumlahkan pembilangnya. Berarti 4/4. Oke, itu tadi ya pelajaran hari ini. Tadi kita belajar apa aja? Yang pertama mengenal pecahan. Yang kedua kita operasi hitung penjumlahan dengan penyebut yang sama gitu. Oke, biar nanti materinya tuh tidak masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Jadi kita kasih PR ya, PR LKS halaman 10 dikerjakan untuk minggu depan. Oke, sebelum menutup pembelajaran, silakan Mbak Syifa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Oke, sekian dari Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Nanti buat Iik kan, Iik mau pakai laptop kan? Gemeteran jeroti. Udah tenang. Sepi dulu. Ini astagfirullahaladzim. Terus aku kasih yang gitu. Udah nyala ya biru.
Guys. Ih, tolong. Ini aku udah bawa, datang nggak ya? Satu guys. Datang nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat semuanya ya. Sebelum itu kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Tapi ibu ada lagu. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Sambil berdiri boleh yuk. Ayo sambil berdiri. Yuk, 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ular melingkar. Duduk yang rapi, siap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, duduk kembali. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau absen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir, anak-anak? Hadir semua, alhamdulillah. Tetap semangat ya, untuk tetap hadir selalu. Oke, untuk materi kali ini kita kemarin udah membahas tentang matematika ya, penjumlahan. Sekarang kita membahas tentang satuan panjang ya. Di sini Ibu ada tangga, bukan tetangga samping ya. Ya, kita Ibu membawa tangga. Itu ada kilometer, hektometer, DAM, ya, dekameter, meter, sentimeter, dan meter milimeter. Nah, untuk cara menghafalnya itu, Ibu ada kata seperti ini. Nah, untuk dihafalkan, cara menghafalkan tangganya itu ada kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar mandir ya. Nah, untuk K-nya itu kilometer, km, terus H-nya HM, terus dalamnya itu DAM, terus desinya mobil dulu, mobil ada M atau meter, terus desinya ada desimeter, terus centilnya itu ada sentimeter, terus mondar mandirnya ada milimeter. Pintar. Nah, untuk itu kalau misalkan dari dari sentimeter naik ke atas, naik ke meter, itu dibagi apa dikali? Dibagi ya. Jadi kalau dari sentimeter ke meter itu dibaginya itu 10 ya, dibagi 10. Misalkan ada 100 cm dijadiin meter, jadi berapa? 1 meter. Terus kalau kebalikannya
dari meter ke sentimeter itu dikali. Misalkan ada 2 meter. Jadi berapa sentimeter? 200 sentimeter. Nah, di sini Ibu ada tugas kelompok. Ya, dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti ada hadiahnya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Udah? Sudah? Yuk, coba maju kelompok 1 dulu. Yang pertama, ini Ya, ya. Misalkan ada 1,2 meter. jadiin 20. iya. 100. Coba pakai ini. Berapa tadi? 100 Ini 1 di meter. Meter 1,2 koma 2. 2. Iya, betul apa salah? Kalau 120 cm ke meter jadinya 1,2 meter. Ya, beri tepuk tangan kepada Mbak Ayala. Selanjutnya kelompok apa? Yuk kelompok 2 yuk. Ayo, ayo. Nadia, maju. Bacakan. 1,2 meter sama dengan Kabel kabel listrik 530 cm itu sama dengan 5,3 meter. Pakai ini. 5, mana angka 5? Yes. 5 taruh di meter. Sini. 5 koma meter. Beri tepuk tangan. Yeay. Ya nggak apa-apa. Dah. Udah. Ya, itu ya anak-anak. Selanjutnya, untuk hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak paham? Iya, jadi gitu ya untuk mengulas kembali. Kalau dari sentimeter ke meter itu naik berarti dibagi 10. Kalau dari meter ke sentimeter turun dikali 10. Oke, untuk hari ini kita cukupkan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup untuk hari ini. Tapi Ibu bagi dulu tadi yang udah maju ya. Buat teman-teman semuanya. Ya, dibagi ke teman-temannya ya. Oke, jangan lupa besok berangkat lagi. Terus jangan lupa dikerjakan juga PR-nya halaman 23. Besok kalau berangkat lagi, Ibu kasih hadiah lagi yang lebih banyak, oke? Oke, semangat ya. Ya, yaudah, cukup sekian dari Ibu. Maaf apabila Ibu banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai itu. Ini enggak, Pak.
Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa hari ini ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah. Semangat untuk belajar hari ini? Sebelumnya kita kemarin belajar tentang rantai makanan. Ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari keseimbangan ekosistem. Apa sih itu ekosistem? Nah, ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara komponen hidup dan tak hidup. Komponen hidup itu apa saja? Ada produsen, konsumen, dan pengurai. Dan komponen tidak hidup meliputi air, batu, dan tanah. Ekosistem dikatakan seimbang apabila komposisinya seimbang juga. Keseimbangan ekosistem akan terganggu disebabkan oleh dua faktor, alami dan manusia. Nah, adapun dari alami itu berupa banjir, kebakaran hutan, gunung meletus, ya. Kemudian ada yang dari faktor manusia berupa perpindahan penduduk, penebangan pohon secara liar, dan perusakan terumbu karang secara terus-menerus akan mengakibatkan gangguan ekosistem. Pemburuan liar ini dengan tidak hentinya menyebabkan kepunahan antara hewan dan tumbuhan, sehingga keseimbangan ekosistem akan terganggu. Nah, untuk melestarikan agar ekosistem tidak terganggu, yaitu dengan menanam pohon secara reboisasi, melindungi dan mengembangkan hewan tumbuhan, membantu perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Pelestarian makhluk itu sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pelestarian makhluk hidup sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang antara lain mengambil tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan tidak berlebihan. Kemudian menciptakan lingkungan yang nyaman dan damai. Memanfaatkan hewan dan tumbuhan untuk tempat rekreasi. Ya. Ibu ada gambar. Ini gambar apa coba? Ya, ini dilakukan oleh siapa? Ya, akan menyebabkan apa? Banjir, tanah longsor. Kemudian ini apa? Gambar. Dilakukan oleh siapa? Karena iya, betul. Ini apa? Perpindahan menyebabkan apa? Adanya pemukiman kumuh. Dilakukan oleh siapa? Oh iya. Setelah itu, ibu akan membagi dua kelompok, depan dan belakang. Siap. Silakan dikerjakan dulu. Apa udah siap? Sudah. Silakan kelompok 1 maju dulu dan 2. Ya.
Bacakan nomor 1. Soalnya apa jawabannya? Apa langsung jawabannya? Soalnya dulu nggak apa-apa. Sebutkan 2 jenis pengelompokan ekosistem. Jawabannya 2 pengelompokan ekosistem, yaitu ekosistem alami dan buatan. Oh iya, tepuk tangan. Ya, silakan Udah. duduk. Udah. Ini Pak ya, Bu? Ya. Nomor 2 ya, Bu. Nggih. Ya, sebutkan manfaat hutan bagi makhluk hidup. Jawabannya, manfaat hutan yaitu sebagai paru-paru bumi. Hutan sebagai tempat serapan serta cadangan air. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, kita kan udah belajar tentang ekosistem. Dengan adanya ekosistem, maka kita harus menjaganya. Tidak boleh apa? Merusak. Semiap. Menebang pohon. Ya. Apa ada yang masih bingung? Oleh sebab itu, maka kita harus saling mengingatkan ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ini. Siapa ya? Apa? Kenapa? Cici boleh apa aku? Istah. Mending begini pas lagi film. Kami turun video Orang kan ceritanya praktek. Iya, sabar lah. kan pas nih. Siap. Hurufnya raya iyalah. Hurufnya apa? Dil, ya tolong bagi Dil. Ya bagi. Jis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita tepuk PPK dulu ya anak-anak. Masih hafal tepuk PPK? Oke, tepuk PPK. Apa coba? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, pintar. Sebelum memulai pembelajaran, kita cek kehadiran dulu ya. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Oke, alhamdulillah. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang organ tubuh manusia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan. Ibu akan menjelaskan tentang sistem pernafasan. Sistem pernafasan adalah organ-organ yang melibatkan proses bernafas, bertanggung jawab dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida.
Organ yang paling bertanggung jawab dalam sistem pernapasan adalah paru-paru, yang mana paru-paru ini sebagai pembawa pertukaran gas saat proses pernapasan manusia. Nah, di sini ada gambar tentang sistem organ pernapasan. Bisa kalian cermati ya. Bentar, di sini juga kelihatan. Nah, di sini ada rongga hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, diafragma. Oke, hidung. Hidung itu tempat masuknya udara ke dalam rongga hidung. Kemudian di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk udara. Selain disaring udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Yang selanjutnya faring, merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Kemudian laring terdapat di bagian belakang faring. Yang selanjutnya trakea. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Yang selanjutnya bronkus, merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Yang terakhir ada bronkiolus, merupakan percabangan dari bronkus. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang sebelah sini kelompok 1, yang sebelah sini kelompok 2. Nah, Ibu punya LKPD. Nah, kalian akan membuat model pernapasan menggunakan barang bekas. Barang-barangnya udah pada bawa semua? Oke, pintar. Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah, oke, pintar. Yuk, siapa yang mau maju duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2? 1 atau 2? Ya, 1 dulu, yuk. Itunya mana? Hasilnya. Yang di ini, yang di lagu. Yang kertas lagu mana, Di? Oke, silakan Mbak Ayala dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Iya. Jadi ini ada ujung kotak ini digambarkan sebagai lubang hidung. Terus kalau misalnya masuk nanti masuk ke yang huruf Y ini. Huruf Y ini nanti namanya bronkus. Nah, cabang bronkus ini ada alveolus dan bronchiolus. Nah, kecil lagi bronchiolus. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Yuk, selanjutnya kelompok 2. Oh iya, Bu. Iya. Kayak gini, Bu. Ini kan kayak tadi yang dijelaskan Iya. satu, terus cara penelitiannya kayak gini. Ini kan jadinya ngembang. Oh, oke. Kalau mengembang itu namanya apa? Inspirasi. Ya, pintar. Kalau mengempis berarti ekspirasi. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, hari ini kita udah belajar apa aja. Coba kita nyanyikan pakai lagu ya. Lagu sistem pernapasan. Yuk, semuanya nyanyi bareng-bareng ya. Udah. Yuk, 1, 2, 3. Ayo belajar sistem pernapasan. Oksigen ke hidung, faring, laring, trakea. Lewati bronkus, juga bronkiolus. Sampai alveolus, CO2. Hirup oksigen, hei hei. Hirup oksigen, hei hei. Hirup oksigen, hembuskan CO2. Hirup oksigen, hembuskan CO2. Oke. Nah, untuk PR kalian nanti kerjakan LKPD 3 ya. Oke. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai.
Semoga bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih? Deg-degan. Sebenarnya agak dikit ngerti tapi jadi ya. Yuk, siapa? Mau kok maju? Sudah nanti orang. Sudah nanti orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Yuk ketua kelasnya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Apakah ada yang nggak masuk hari ini? Alhamdulillah. Coba tengok depan, kanan, belakang, samping. Ada sampah nggak? Pada pertemuan kemarin kita mempelajari tentang apa anak-anaknya? Ya, sebelum kelihatannya kalian belum fokus, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Fokus. Melihat. Mendengar. Perhatikan. Fokus. Sudah siap belajar? Pada pertemuan kemarin kita belajar tentang apa ya? Definisi cahaya. Ya, betul. Lalu kemudian sifat cahaya itu apa ya? Ada yang tahu? Ya, kita pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai sifat cahaya dan manfaat cahaya. Cahaya yang seperti dikatakan Mbak Nana tadi, cahaya adalah sinar atau terang. Cahaya juga dapat didefinisikan sebagai salah satu jenis gelombang elektromagnetik karena dapat merambat di ruang hampa. Kemudian perhatikan yang Ibu lakukan. Dalam senter ini muncul apa ya? Cahaya itu bermanfaat untuk apa? Kalau ya, betul. Ada lagi sebagai sumber penghangat, sebagai sumber energi panas. Kemudian pada kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini yaitu ada 4. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Ya, perhatikan yang Ibu lakukan. Ibu akan membuktikan sifat cahaya apa? Kira-kira? Coba perhatikan, nanti kalian menebak ya. Menembus benda? Benda bening. Karena gelas plastik ini termasuk benda bening. Oleh karena itu cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian pada pertemuan kemarin Ibu sudah membagi kalian ke beberapa kelompok dan menyuruh membawa peralatan. Apakah sudah dibawa?
Baik. Boleh perwakilan satu kelompok untuk maju? Ya, ini teman kalian akan mempraktikkan apa ya kira-kira? Coba dilihat. Pensilnya kenapa itu ya? Iya. Berarti sifat cahaya yang dibuktikan Mbak Suci apa ya? Dapat dibiaskan. Pinter, betul. Terima kasih. Cahaya dapat dibiaskan karena cahaya memiliki kecepatan rambat yang berbeda-beda. Oh iya, untuk mempermudah kalian menghafal sifat-sifat cahaya, kita bernyanyi bersama-sama yuk. Sudah siap? Sudah. 1, 2, 3. Mari kita belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama menembus benda bening. Yang kedua adalah dapat dibiaskan. Ketiga adalah dapat dipantulkan. Yang keempat adalah dapat merambat lurus. Yang kelima adalah dapat diuraikan. Itu adalah semua sifat-sifat cahaya. Mari kita pahami bersama. Sudah paham materi hari ini anak-anak? Tadi kita belajar apa aja ya? Sifat-sifat cahaya ada berapa? Apa aja? Cahaya dapat benda bening. Kemudian nah, good job. Kemudian Ibu akan memberi soal evaluasi untuk materi ini. Kalian bisa mengerjakan pukul 10 nanti bisa dikumpulkan di meja Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi hari ini? Sudah jelas. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa lagu yang tadi dihafalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Siapa? Mandiri mbak Mas. Gimana? Oh, ya Rob. Ini bel. Seron bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ya, hari ini ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar cara merawat tulang. Di pertemuan kemarin kan kita sudah mempelajari apa itu alat gerak pada makhluk hidup ya. Yang sekarang itu cara merawatnya, merawat alat geraknya. Ada yang tahu alat gerak terdiri dari apa aja? Tulang. Betul. Satu lagi? Sendi. Ya, benar. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang
Pertama itu tulang. Tulang merupakan kerangka atau kerangka yang melindungi organ-organ dalam kita, dan itu dirawat dengan meminum susu dan makan makanan yang hijau, sayuran hijau, ya olahraga juga ya. Dan untuk sendi, ada yang tahu cara merawatnya bagaimana? Tidak membawa barang yang berat. Ya betul, olahraga, bersepeda, ya bergerak. Dan yang terakhir itu otot, cara merawatnya ada yang tahu? Ya, dengan olahraga, benar. Olahraga yang seperti berlari, jogging, main badminton. Ya, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD. Yang sebelah kanan kelompok 1 dan sebelah kiri kelompok 2. Bapak beri waktu 2 menit. Silakan berdiskusi terlebih dahulu. Oh, sudah? Silakan salah satu dari kalian presentasi. Yuk, kelompok 2 dulu. Cara merawat tulang. Oh, nih dengan Ya. makan sayur daun hijau. Ya. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Mbak. Ya, selanjutnya. Hijau ding Pak, bukan daun warna hijau. Oke. Selanjutnya. Bagaimana cara merawat otot? Yaitu dengan Olahraga. Nah, itulah cara-cara merawat alat gerak kita. Demikian materi dari Bapak. Bapak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa ya? Materinya apa ya? Oh, iya, terus terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi kita hari ini akan belajar tentang listrik statis. Listrik statis yaitu suatu fenomena listrik yang ditimbulkan ketika partikel bermuatan ditransfer dari suatu benda ke benda yang lainnya. Atau bisa juga diartikan yaitu listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau ketidakseimbangan muatan listrik pada benda. Oke, jadi contohnya itu ada ketika kita memegang penggaris itu digosokkan kepada rambut kita, maka penggaris itu akan panas. Kenapa bisa panas? Karena gesekan yang terjadi pada penggaris dan rambut akan menimbulkan partikel positif yang menyebabkan panas tersebut. Oke, jadi di sini Ibu membawa bahan-bahan, yaitu ada apa ini? Iya, terus ada apa? Penghapus, terus kertas, terus ada pulpen, terus ada kain dan ada sebuah tatakan. Jadi di sini Ibu akan memberikan sedikit mempraktekkan
apa sih listrik statis? Oke, jadi di sini kita yang pertama apa ya ini? Penghapus, iya. Penghapusnya diletakkan di bawah, di paling bawah. Terus isi pulpennya ditaruh di atasnya. Oke. Seperti ini. Terus kertas yang ini kita lipat seperti ini dulu. Setelah itu dilipat kembali seperti ini. Dan kita ulangi lagi. Seperti ini dan seperti ini. Oke. Setelah itu kita taruh di atasnya. Sebentar ya. Iya, biar berdiri. Oke, oke. Oke. Setelah itu kita gesekkan penggaris kepada kain supaya apa ya? Supaya bermuatan positif. Kita gesekkan beberapa kira-kira sampai panas. Mau kita gesekkan. Nah, terus kita setelah digesekkan lakukan percobaan yaitu dengan cara ditaruh di samping-samping kertas seperti ini. Jadi kenapa bisa goyang? Kenapa bisa goyang? Ya, listrik itu asalnya dari mana? Gesekan antara kain dan penggaris. Ya, jadi itu contoh dari listrik statis. Dan muatan itu enggak muatan listrik statis nggak bertahan lama, jadi cuman beberapa saat. Oke, jadi udah paham kan ya? Udah paham semuanya? Tugasnya yaitu besok kalian membawa bahan-bahan yang tadi Ibu sebutkan untuk dipraktekkan di depan. Paham? Ya, ada yang ditanyakan? Paham semuanya? Paham? Ya, oke, jadi mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kata. Warna. Itu bawah.